ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Halo guys, saya sedang berada di Pantai Hall KM11, tepatnya di Marora Cafe Beach, dan saya akan melakukan wawancara. Yuk ikutin. Di sini ada rekan saya. Halo guys, nama saya Rizky Suherman. Selanjutnya ada rekan saya. Hai, saya Nisa Putri Zahra. Dan Hai, saya Iswatun Zubro. di sini ada. Halo, nama saya Santia Utami. Saya Asit Arafia Jusma. Dan ini kameramen kita. Jaya Wahyu Firmansyah. 2,000 years later. Nah, kamu tuh pasti penasaran juga nggak sih gimana Marora Coffee Shop ini tuh bisa ada, padahal sebelum-sebelumnya tuh kayaknya nggak ada ya, cuma ada di bawah jembatan merah sih, ya kebanyakan di situ kan. Nah, hari itu kita mau wawancara sama owner coffee shopnya langsung. Kita tunggu dulu tapi ya, soalnya masih ramai sih. Oke. Jadi guys, kita di sini sudah sama owner dari Marora Cafe Beach. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya tuh Anissa, ini teman saya. Nama saya Sanjia. Teman-teman yang lain juga pasti penasaran nama kakaknya siapa. Boleh kenalan dulu. Jadi nama saya Duyan Romario Kareki. Panggilannya Duyan. Duyan. Kita sama Kak Duyan di sini. Kak Duyan ini owner ya Kak? Iya. Ya, owner dari Marora Cafe Beach. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Gimana bisa kepikiran buat jalanin bisnis cafe ini? Jadi kalau yang pertama itu sebenarnya saya terinspirasi dari saudara-saudara. Soalnya dari ada yang juga di Sui sama ada yang di Wamena. Jadi saya juga ada terinspirasi, terus saya juga melihat peluang karena kalau yang di Jayapura kan dari kita keluarga punya belum ada. Jadi kita memikirkan untuk bisa di Jayapura juga. Jadi nama cafe shop sama Maroranya sebenarnya segini atau emang dari yang lainnya gitu? Oh, jadi nama Marora itu dia namanya dari Serui. Jadi ada nama gunung di Serui namanya Marora, terus dijadikan nama stadion bola di Serui. Jadi saya dikasih nama komisarnya Marora. Jadi namanya itu. Interesting sekali ya Kak alasannya. Terus kalau boleh tahu pendirinya cafe shop ini dari tahun berapa sih Kak? Baru 2024 ini. Oh baru aja. Ya, baru. Kenapa sih Kak kita kepikiran buka cafe shop di sini? Padahal tuh biasanya kan dibuka di bawah jembatan merah gitu ya. Kenapa kepikiran di sini? Gitu. Apalagi kan kalau dilihat kondisi jalannya tuh kan gelap ya sekarang, nggak terang dulu. Terus kayak di tengah-tengah juga. Jadi kan kalau misal pada ini pertamanya gitu karena dapat lokasinya di sini karena kita nyawa kemarin buka tanah di sini. Nah, jadi sebelum awal buka shop kayak gini cuma kayak mau dibikin kayak pantai pada umumnya lah. Terus cuma ya kita ngomong lah sama orang tua terus kita ngatur jadinya buka coffee shop. Oh jadi ini tanah sendiri gitu. Iya. Oh kan ini tempatnya besar. Terus kira-kira kakak sudah punya berapa karyawan? Sekarang ada 5. Ada 5. Oh kalau dengan kakak 6 berarti. Ya, sampai 6. Biasanya kak kalau per hari gitu ya, itu jumlah pelanggannya paling banyak karena berapa sih Kak? Karena
kalau kita lihat nih ini adalah ruang perjalanan adalah ukuran dan gitu aja biasanya kayak Jadi kalau di sini kan tidak begitu sebenarnya, karena di sini pantai, jadi biasanya yang kadang sini lihat dari cuaca juga. Jadi mungkin kalau dari siang sudah panas, berarti kan nanti sore pemandangannya bagus. Nah itu biasanya agak lumayan. Cuma tidak pernah dihitung kayak berapa orangnya juga sih, tidak pernah dihitung. Jadi. kalau cupnya kita pernah nggak sampai berapa itu Cup juga sebenarnya kan juga jarang dihitung sih kalau cup, karena kan kadang-kadang misalnya ada yang salah buat atau misal dari bermasalah dari silernya yang untuk press cupnya, ya jarang dihitung kalau cup. terus nih kak tadi kan kita sebelum wawancara ini kita udah beli pesan dulu tuh tadi ke kasir. Kita nih pesannya cuma kopi doang ya. Selain kopi atau minuman-minuman itu ada snacknya gitu nggak tuh kak yang dijual? Oh, jadi kalau misal minuman kopi, selain kopi juga ada yang biasanya dari susu, dari soda, dari teh itu banyak. Jadi kalau di minuman sendiri saya punya menu lebih dari 20. Di non kopi juga banyak sekali. Terus kalau snack ada, jadi sementara ini masih yang untuk makanan ringan, palingan cuma itu baru mie juga. Kalau yang makanan kayak makanan agak sedikit berat lah, baru mie. Sisanya snack. Ini ada rencana lagi ditambah di sebelah nanti untuk makanan beratnya. Mau ditambah lagi ya. Jadi nanti besar banget ya nih pasti. Ini kan kalau dilihat kan karyawannya itu udah lumayan banyak nih kak. Kalau untuk ukuran coffee shop nih, itu gimana sih caranya bangun tim yang baik, kuat, terus kayak bisa saling kerja sama lah, istilahnya kayak nyambung gitu. Itu ada tips-tipsnya gitu nggak kan? Atau ada cara lain? Jadi kalau misalnya di saya, jadi saya ngajarnya semuanya harus bisa. Kayak misalnya masuk, tidak hanya misalnya yang kasir, hanya bisa kasir aja. Jadi dia harus bisa di lingkungan juga. Jadi misal bikin makanan, setidaknya dia bisa bantu di kasir juga. Jadi kalau misal orderan misalnya lagi penuh di minuman, artinya yang dari tim kitchen juga harus bisa bantu di kasir. Biar yang bikin minuman fokus, terus yang dari kitchen bantu untuk di kasir, kayak gitu. Jadi semuanya fleksibel, harus bisa fleksibel. Multitasking gitu Ya, ya. jadi biar tidak tergantung aja. Jadi misal gak ada satu orang, waduh ini jadi tidak bisa dibikin. Nah, jadi semuanya jadi bisa. Jadi ribet juga ya Iya kak. kak. Terus kalau boleh tahu nih kak, caranya kakak kelola gimana sih untuk menghadapi nih kalau misalnya lagi sepi gitu, atau enggak tiba-tiba kayak lagi ada kan Jayapura ini kan nggak lepas dari yang namanya pertumbuhan gitu kakak, banyak cafe shop atau restoran baru. Gimana sih kakak hadapin masalah itu gitu? Apa ada promosi atau nana gitu? Palingan lebih ke promosi, terus lebih buat kayak jadi koneksi sih. Nah misalnya kita kan misalnya coffee shop, jadi kita kenal sama owner-owner yang lain. Sebenarnya kita ke sana dan lain-lain, pasti mereka juga kalau misal datang bantu promosikan kayak gitu. Jadi strategi pemasarannya kakak tuh lebih fokus ke promosi sama koneksi dengan atau relasi dengan Iya. Yang penting kalau misal kita sudah yakin, misal kita punya minuman enak, terus layak, kita punya tempat bagus, terus kita harus cari koneksi. Karena kalau misal tidak juga kan iya stuck di situ aja ya, Kak. Bagaimana cara kakak untuk mengembangkan produk kopi baru yang unik dan menarik bagi konsumen? Jadi kalau misal saya lihat nih, misalnya yang sekarang lagi ngetren yang mana? Misalnya kalau misal kayak cewek-cewek misalnya suka kan yang agak manis-manis, misalnya kayak yang butterscotch atau misal yang kayak rasa-rasa ice cream kayak gitu. Jadi ini sementara nanti saya ada mau tambah menu lagi. Kan yang sekarang yang butterscotch kami sudah punya. Jadi bisa ada rencana mau tambah juga sini kopi. Jadi tidak kan di Jayapura sini marketnya masih yang paling tertinggi kan yang gulare, kayak kopi gulare. Nah jadi saya mau kembangkan yang lain. Jadi misal orang sudah bosan, jadi di kita ada rasa yang lain yang enak juga. Dari pengalamannya kakak selama beberapa bulan ini jalanin coffee shop ini, apa sih kendala-kendala tantangan-tantangan yang bisa mempengaruhi atau paling berpengaruh dalam usaha kakak? Paling kakak rasain, saking berat sekali kakak rasa harus push sekali kayak gitu. Kalau di sini palingan di cuaca sih kan. Kadang-kadang kan kalau misal hujannya sudah agak deras dari pagi atau dari siang, biasanya kan sore jadi orang-orang maghrib. Kalau di sini kan memang betul tadi kan bilang agak jauh kan. Nah itu palingan tantangan beratnya di cuaca. Namun palingan kadang-kadang stok air. Soalnya kan di sini kan pakai air tangki. Jadi tidak pakai PDAM atau apa ya, kita pakai air tangki yang pakai tangki itu. Palingan di dua itu tantangannya besar.
Kalau dia tahu kan nanti banyak selain mau perluas kami kopi itu ada yang niatan nggak buat buka cabang di daerah lain ya tempat lain. Kalau ya alhamdulillahnya nih syukur-syukurnya emang berjalan dengan lancar di sini. Ada kira nggak mau buka di mana? Jadi kan sementara ini kan baru nampak kan, jadi mungkin beberapa tahun pertama ini saya akan fokus dulu di sini, soalnya kan sudah besar, tentunya kadang-kadang terlalu terburu-buru juga tidak baik. Jadi pelan-pelan dulu biar maksimal. Kalau ini sudah betul maksimal, misalnya setiap saat tinggalin selama 1 minggu 2 minggu tidak ada kendala, nah itu mungkin baru bisa dibuka lagi. Ini kan udah terlalu buru-buru, tapi yang di sini tidak oke, karena juga jadi baca. Selama kakak berjalan bisnis, pelajaran berharga apa yang kakak dapat? Pelajaran berharga sangat banyak sih, tapi yang paling utama kayaknya mengatur waktu deh. Soalnya kan aja masih kampus, ya bisa pada kampus langsung di sini, terus jadi harus berpindah teman-teman, terus harus berpindah bahan baku karena saya yang belanja semua sendiri. Terus kayak misalnya kita punya coklat, itu kan saya yang bikin sendiri. Jadi kita punya signature, ada kita punya coklat Mali itu, jadi semuanya harusnya kontrol supaya sampai ada customer belanja tetap selalu sedianya ada. Kayak paling ini sih di ngatur waktu lah. Memanage waktu ya. Kalau kita ngomong-ngomong soal bahan bakunya nih kak, ini kan lagi nih pajang kopi. Ini sebenarnya nih kakak boleh cerita nggak? Ini kopinya itu memang dari dari Nestor dan Marora Coffee atau ada distributornya? Jadi kalau ini itu memang saya custom sendiri, dia punya beansnya, bijinya. Jadi saya pakai full arabica Papua, cuma beda-beda, ada namanya itu single origin. Jadi itu saya ada campur beberapa, ada campur jadi satu. Jadi saya tidak pakai distributor sebenarnya, cuma saya kerjasama sama saya punya kakak. Jadi ada saya punya kakak punya coffee shop, dia juga punya roastery itu kayak yang jasa untuk goreng kopi ini, ya saya kerjasama sama mereka. Jadi ya jadi kapanpun lalu ada stok, yang penting saya request dari Hamin 3 atau Hamin 2 itu kayak gitu dan disiapin. Apa sih definisi sukses menurut kakak? Ditambah lagi ini kan sebenarnya ini belum babak banget gitu, yang masih baru seumuran jadi ya. Menurut kakak tuh sukses itu kayak apa sih kak? Kalau sedikit motivasi, gimana kakak bisa bertahan selama beberapa bulan ini jalan? Kayaknya kalau sukses ya masih jauh dari kata sukses, mungkin ya motivasi boleh lah. Jadi ya kalau motivasi kita anak muda jangan menyerah, ada peluang ambil saja. Terus terlalu banyak pikir lah, A, C, B, C, padahal belum mulai. Jadi guys, gitu aja sih sebenarnya wawancara kita sama Kak Dian, owner Marora Coffee Shop. Itu banyak sih yang kita tahu ya soal Marora Coffee ini. Terlebih gimana bisa ada di Marora, terus latar belakang dari nama Marora itu sendiri tuh unik banget gitu, karena diambil dari nama pegunungan yang memang ada di daerah timur gitu ya kan. Itu keren banget sih sebenarnya. Terakhir kita mau terima kasih sama kajian, makasih banget sudah luangin waktunya. Kita udah jam berapa gitu ya, dan udah finish juga, lagi sibuk-sibuknya. Makasih banyak. Sama, kasih. Oke guys, jadi segitu aja nih dari kelompok kita yang wawancara di Marora Coffee Shop. Terus makasih juga nih buat Kak Dwian yang udah luangin waktunya. Jadi jangan lupa datang di Marora Coffee. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wow.